Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Samsuri, SPD MSI. Saya merupakan salah satu dosen pada program studi Magister Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Tanjung Pura yang berada di kota Pontianak. Perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menjelaskan mata kuliah yang diampuh, yaitu mata kuliah Kewirausahaan Inovatif. Video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023, yakni pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT bidang pengajaran. Nah, mata kuliah Kewirausahaan Inovatif ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa prodi Magister Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Tanjung Pura pada semester 1 yang berbobot 2 SKS. Saya akan menjelaskan secara singkat deskripsi mata kuliah Kewirausahaan Inovatif. Kewirausahaan Inovatif merupakan mata kuliah yang wajib dan memberikan pemahaman mengenai berbagai kajian kewirausahaan inovatif, mulai dari konsep kewirausahaan, teori-teori, paradigma kewirausahaan berkelanjutan, sehingga mahasiswa diharapkan mampu menumbuhkan inovasi berwirausaha, membuat ide bisnis, mendesain produk, menemukan konsep, sampai dengan menciptakan usaha inovatif. Diharapkan luaran mata kuliah ini berupa proposal usaha, buku kajian kewirausahaan, artikel ilmiah atau publikasi ilmiah, maupun desain produk inovatif. Adapun capaian pembelajaran lulusan mata kuliah ini yaitu terdiri dari 4 aspek, jadi aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, maupun pengetahuan, di mana dari sisi aspek sikap mampu bekerja sama dengan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan, serta mampu menginternalisasi semangat kemandirian, perjuangan, dan kewirausahaan. Dari sisi aspek keterampilan umum, memiliki keterampilan dalam mengkaji dan mengembangkan peluang usaha berbasis edupreneur, lingkungan, dan sosial. Dari sisi aspek keterampilan khusus, diharapkan menguasai teknik pembuatan desain bisnis, teknik dalam melihat peluang bisnis. Kemudian dari aspek pengetahuan, mampu mengembangkan logika dan analisis pemecahan masalah di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Capaian mata kuliah untuk mata kuliah Kewirausahaan Inovatif ini agar mahasiswa mampu mengidentifikasi hakikat dari konsep kewirausahaan, kerangka berpikir, prinsip, dan minat berusaha, kemudian mampu mereview teori-teori dan riset-riset kewirausahaan, mampu menganalisis fenomena paradigma kewirausahaan, yaitu kewirausahaan berbasis teknologi, birokrasi, sosial, dan inovatif, mampu mengemukakan dan mengaplikasikan konsep kewirausahaan berkelanjutan, mampu mengimplementasikan berpikir inovatif, mampu menyusun ide dan peluang bisnis, mampu menganalisis risiko dan keberlangsungan bisnis, mampu mendesain produk inovatif, mampu menemukan konsep penerapan UMKM berbasis teknologi, merancang model bisnis inovatif, kemudian mendesain bisnis plannya. Sistem pembelajaran yang digunakan dilakukan secara daring maupun secara luring. Hal ini disesuaikan dengan topik mata kuliah yang dibawakan pada saat itu. Sedangkan mekanisme perkuliahan, di mana perkuliahan dilakukan sebanyak 16 pertemuan, dan di mana 2 pertemuan diantaranya merupakan UTS dan UAS. Sedangkan sumber referensi pustaka yang digunakan itu dari jurnal dan buku mutakhir, yakni yang terdiri dari 3 tahun terakhir. Nah, ada 2 buku saya sendiri yang menjadi referensi. Ini Pemasaran Kewirausahaan, terbit tahun 2002, Pengantar Kewirausahaan, terbit tahun 2020, serta buku-buku internasional yang terbaru juga secara e-book Kemudian komponen bobot penilaian, di mana kehadiran atau keaktifan itu berbobot 10%, tugas berbobot 20%, UTS
berbobot 30% dan UAS berbobot 40%. Pada video yang saya akan sampaikan dalam perkuliahan ini mengenai topik kewirausahaan berkelanjutan yang dilaksanakan pada pertemuan kelima dengan sub CPMK 1, mahasiswa mampu menganalisis serta mengemukakan konsep dimensi dan komponen kunci kewirausahaan berkelanjutan dengan pemikiran sendiri. Dan kedua, mahasiswa mampu membuat ide usaha inovatif yang berkelanjutan. Adapun model pembelajaran yang digunakan pada video perkuliahan ini yaitu problem based learning dengan cara menemukan ide-ide usaha inovatif yang berkelanjutan melalui pemecahan kasus-kasus yang terjadi saat ini. Marilah kita menyimak video perkuliahan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi semuanya. Pagi. Baik, pada hari ini apakah semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pada hari ini kita kembali kuliah dan topiknya khusus pada hari ini perkuliahan kita adalah kewirausahaan berkelanjutan. Ya. Nah, untuk memulai kuliah pada hari ini kita mungkin berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, sebelumnya silakan yang sudah dibagikan kode absensinya untuk mengisi absensi yang sudah diberikan sebelumnya. Jika sudah selesai, silakan perhatikan materi yang akan disampaikan pada saat ini. Ada dua tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran ini adalah sub CPMK ya. Jadi ada dua, adalah mampu menganalisis serta mengemukakan konsep dimensi dan komponen kunci kewirausahaan berkelanjutan dengan pemikiran sendiri. Ya. Yang kedua, mampu membuat ide usaha inovatif yang berkelanjutan. Jadi ada dua tujuan pembelajaran atau sub CPMK yang harus dicapai dalam proses pembelajaran saat ini. Nah, pertama kita akan membahas tentang konsep kewirausahaan berkelanjutan. Konsep kewirausahaan berkelanjutan itu pada awalnya di awal tahun 2000-an dikeluarkan konsep ini, di mana konsep sebelumnya adanya kewirausahaan sosial atau social entrepreneur, kemudian ada ekopreneur atau kewirausahaan berbasis lingkungan ya. Kemudian akan muncullah ide untuk menyatukan itu bahwa perlu adanya satu konsep kewirausahaan yang mencakup tiga komponen utama atau dimensi utama, yaitu satu, berbasis lingkungan, kemudian berbasis sosial, dan berbasis profit. Kewirausahaan yang sudah ada sebelumnya itu hanya semata-mata berbasis profit saja. Jadi tidak mengindahkan yang namanya sosial, jadi adanya eksploitasi tenaga kerja, kemudian tidak memperhatikan gaji dan sebagainya, tidak melihat kesejahteraan masyarakat di sekitar usaha itu, maka dari situ muncul konsep sosial di dalam bahwa perusahaan atau usaha itu perlu untuk memikirkan sosial juga di dalam lingkungannya. Gitu. Kemudian setelah itu muncul lagi masalah lain. Ternyata selain konsep sosial perlu juga keberlanjutan lingkungan. Jadi lingkungan itu perlu diperhatikan untuk keberlanjutannya. Jadi bukan hanya usaha, tetapi menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Maka perlu penggabungan itu. Jadi setelah ada profit, ada sosial dan ada lingkungan yang ramah, gitu ya. Jadi konsep ini mencoba menggabungkan aspek ekonominya, kemudian aspek lingkungan dan operasionalnya, ya. Kemudian dalam konsep kewirausahaan berkelanjutan ini menciptakan nilai jangka panjang. Jadi
kata kunci ada nilai jangka panjangnya, gitu ya. Jadi semua akan berkelanjutan. Nah, kemudian konsep ini memadukan prinsip-prinsip kewirausahaan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, kata kuncinya seperti itu dari konsep kewirausahaan. Nah, dari konsep itu di tahun 2002 sampai 2003 ini muncul dan sekarang bergulir, dan ini hal baru untuk di Indonesia. Mungkin sudah beberapa yang lakukan, tetapi konsep ini perlu lagi pengembangan berikutnya tentang adanya namanya ekonomi berkelanjutan ya, atau green economy. Oke, untuk mendukung green economy. Silakan, ada yang bertanya? Saya Andi juga masuk profesi ekonomi. Saya ingin bertanya Pak terkait materi kita ini, bagaimana kewirausahaan berkelanjutan dapat mempengaruhi serta berkontribusi positif pada aspek perlindungan lingkungan serta kearifan lokal masyarakat setempat, yang mana tadi sudah dijelaskan bahwa di dalam konsep ekonomi ini ada aspek ekonomi, sosial serta lingkungan tadi Pak. Itu dari saya. Terima kasih. Di Indonesia itu belum menyampai 20% jumlah wirausahanya. Dari jumlah itu yang menggunakan konsep ini juga mungkin masih sangat sedikit. Ketika misalnya di Kalimantan Barat sendiri, ketika diaplikasikan kewirausahaan berkelanjutan, maka itu akan sangat berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, baik secara di kota maupun di pedalaman ya, di kota secara ekologi. Banyak hal yang bisa dilakukan di pedalaman itu, misalnya menjaga kearifan lokal yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia di dalam menggunakan dalam menggunakan pupuk ataupun pestisida gitu. Jadi kita menggunakan atau organik ya, jadi gitu ya. Jadi sangat berkontribusi. Ketika sudah banyak yang menggunakan itu, maka akan meningkatkan kelestarian lingkungan. Yang kedua juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tempat-tempat di mana usaha itu berada. Gitu ya, iya. Ya Pak. Sudah jelas ya. Dimensi kewirausahaan berkelanjutan. Nah, seperti saya jelaskan tadi, ada people ya. Kemudian ada planet dan profit. Apa sih itu people? Dimensi kewirausahaan berkelanjutan ini berdasarkan 3 konsep ini, people, planet, dan profit. People artinya manusia. Artinya perusahaan atau usaha, wirausaha itu berbasis kepada kesejahteraan sosial untuk manusianya. Jadi membuat suatu usaha itu harus cenderung berpihak kepada manusia, bukan hanya berpihak kepada semata-mata meningkatkan profit saja atau hasil daripada usahanya, meningkatkan, jadi terjadi keserakahan ya, meningkatkan hasil tanpa melihat manusianya gitu ya. Kemudian ada profit. Profit ini sudah jelas bahwa usaha semua itu mengandung pasti ada profitnya, tetapi akan dibatasi dengan adanya planet. Jadi meningkatkan profit itu sangat baik, tetapi harus diimbangi dengan memperhatikan lingkungan. Ketika tidak memperhatikan lingkungan, terjadi apa? Keserakahan, eksploitasi sumber daya alam. Kita akan menemukan tambang-tambang yang akan digali tapi tidak ada realisasi. Jadi kita menemukan banyak seperti itu. Maka salah satu juga program pemerintah ada namanya CSR ya, kemudian ada program untuk melestarikan kembali lingkungan yang sudah dilakukan pertambangan. Ya. Konsep 3 ini yang dipakai di dalam kewirausahaan berkelanjutan atau biasa dikenal dengan sustainable entrepreneur atau sustainopreneur, yang tadi tren namanya sustainopreneur. Lanjut lagi, dimensi kewirausahaan berkelanjutan ini bisa dibaca di dalam ini artikel saya yang sudah saya terbitkan di tahun 2002 ya, tahun 2002. Ini membahas tentang indikator atau dimensi tentang kewirausahaan berkelanjutan ini. Ya. Jadi di sini akan dijelaskan secara rinci dan aplikasinya terhadap di Kalimantan Barat. Oke, kita kembali lagi ke komponen kunci kewirausahaan berkelanjutan. Ini ada 8 komponennya.
yang ada di dalam keusahaan berkelanjutan. Satu, ada kesadaran lingkungan. Usaha itu harus sadar dengan lingkungan. Jadi misalnya kalau menjual sesuatu dalam UKM itu tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan. Yang kedua, bagi menggunakan plastik itu dilakukan daur ulang misalnya. Jadi harus sadar terhadap lingkungan. Usaha apapun juga harus sadar terhadap lingkungan. Dan konsep ini yang dipakai adalah keusahaan berkelanjutan. Nah, yang kedua adalah tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial ini juga penting, bukan hanya lingkungan, tetapi perlu juga untuk memperhatikan lingkungan sosialnya. Apakah dari tetangganya, apakah dari satu desanya, atau satu lingkungannya, itu perlu diperhatikan. Jadi ada banyak mungkin usaha yang berbasis sosial, yang tanggung jawab sosial yang berbasis kemitraan. Selanjutnya ada inovasi berkelanjutan. Kenapa penting inovasi berkelanjutan masuk ke kewirausahaan berkelanjutan? Karena inovasi penting untuk menggunakan bahan-bahan menginovasi suatu ide sehingga bahan-bahan yang digunakan itu berkelanjutan, yang jangka panjang penggunaannya. Contohnya penggunaan mesin jangka panjang. Kalau tidak jangka panjang, maka akan dibuang menjadi limbah. Jadi semuanya harus berkelanjutan, semuanya harus menggunakan bahan-bahan yang berjangka panjang. Karena kalau jangka pendek, maka menimbulkan limbah lagi. Itu ya maksudnya. Kemudian kemitraan dan kolaborasi. Ini penting juga. Kemitraan dan kolaborasi ini adalah salah satu ciri khas daripada keusahaan berkelanjutan. Kenapa menjadi ciri khas? Karena keusahaan berkelanjutan itu selalu mengambil mitra ke masyarakat secara umum, sehingga banyak stakeholder yang menjadi mitranya, sehingga akan berefek sosial terhadap meluas kepada masyarakat. Jadi efeknya luas kepada masyarakat, bukan hanya kepada individu, tetapi juga kepada instansi atau stakeholder yang dalam bentuk organisasi dan sebagainya. Kemudian pertumbuhan bertanggung jawab. Jadi ketika profitnya naik, harus ada pertanggungjawaban. Ketika usaha kita sudah tinggi, apakah tidak ada yang merugikan? Apakah bisa dipertanggungjawabkan profit yang digunakan? Apa tidak merugikan orang, pabrik yang didirikan? Apa tidak merusak masyarakat sekitar? Jangan-jangan pabrik kita profit tapi masyarakat di sekitar itu tidak sejahtera gitu. Itu penting juga pertanggungjawaban itu. Dan pertumbuhan itu berlandaskan pertanggungjawaban gitu ya. Kita pertanggungjawab segalanya. Nah, pendidikan dan kesadaran. Ini penting karena keusahaan berkelanjutan itu harus ada kesadarannya. Jadi meningkatkan pendidikan dan kesadarannya gitu ya. Kemudian pengukuran dan pelaporan kinerja berkelanjutan. Nah, laporan juga itu harus berkelanjutan. Segala laporannya itu harus pengukuran juga berkelanjutan. Ya, tadi sama dengan beberapa yang dijelaskan sebelumnya. Tujuan jangka panjang. Ini penting juga. Jadi berkelanjutan itu punya tujuan yang panjang. Jadi bukan hanya bertujuan hanya satu kali profit selesai. Kalau dia tujuan jangka pendek itu akan cenderung menghalalkan segala cara. Kalau tujuan jangka panjang itu akan menggunakan segala cara yang sebaik mungkin untuk dalam jangka panjang supaya tidak menimbulkan masalah dan akan berlanjut sampai jangka yang sangat lama. Itu komponen keusahaan berkelanjutan. Nah, komponen-komponen ini bisa jadi juga ada di konsep usaha yang lain. Tetapi konsep ini yang menjadi penumpu atau yang perkuat dari konsep ini sehingga masih dianggap layak untuk atau dianggap yang terbaik dalam proses sekarang. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Silakan. Bagaimana sih kewirausahaan berkelanjutan ini dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan? Seperti pertanyaan sebelumnya, dampak kewirausahaan terhadap ekonomi berkelanjutan, ya, pembangunan berkelanjutan. Nah,
ketika wirausaha banyak, kemudian mayoritas menggunakan konsep ini di dalam berwirausaha, apa yang terjadi kira-kira? Pasti lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera gitu kan. Jadi lingkungan terjaga, masyarakat sejahtera. Tapi apa yang kita lihat sekarang, perbedaan sekarang? Wirausaha lebih banyak cenderung hanya mengejar profit dan tidak mementingkan sosialnya. Ada yang mungkin kaya, sampingnya tidak pernah diberikan sesuatu gitu ya. Jadi ada pengusaha, tapi di sampingnya tidak pernah dilakukan dari karyawan dari pulau lain, dari provinsi lain, malah tetangganya tidak ada pekerjaan. Jadi efeknya sangat luar biasa. Tersambung ketika pemerintah mengejar namanya itu Blue Z, kemudian green ekonomi yang berkelanjutan itu sangat. Ini pasti sangat menjadi fokus utama pemerintah terhadap kewirausahaan yang berkelanjutan. Sekarang pemerintah fokus ke situ, walaupun sebenarnya ini menjadi tantangan karena wirausaha ini memang konsepnya ini memang agak ini ya berbeda dengan hanya mengejar profit saja. Jadi ada kepentingan sosialnya begitu. Cukup jelas ya. Nah, ini usaha inovatif konsep berkelanjutan. Ini contoh ya di Indonesia. Ada Plepa. Kalau kita searching di Google, Plepa ini salah satu pemilik startup ya, difokus kepada kewirausahaan berkelanjutan. Ya. Di mana usaha ini punya inovasi produk dari wadah makanan yang biasanya dipakai styrofoam. Wadah makanannya styrofoam ya, tahu styrofoam ya. Kemudian itu diganti menjadi bahan yang ramah lingkungan. Apa itu? Pelepah pinang. Jadi dia pelepah pinang. Itu ada di gambarnya. Jadi pelepah pinang. Itu pengganti piring. Yang dulu piringnya itu menggunakan plastik dan sebagainya. Itu digunakan pelepah pinang. Jadi sudah diekspor ke luar negeri. Ya, sudah banyak di luar negeri dan usaha ini juga sudah mendapatkan penghargaan usaha berkelanjutan internasional. Nah, kedua, contoh wirausaha yang kedua yang jadi ide inovasi ya, adalah pijak bumi. Dalam pikiran kita kalau pijak bumi pasti pikirnya apa? Sandal sepatu ya, nanti sandal atau sepatu gitu ya. Jadi ini sepatu di Bandung ya. Jadi menggunakan material yang ramah lingkungan. Dari apa? Dari tenun, kain tenun itu, kemudian dari serat enceng gondok dijadikan ini bahan sepatu. Jadi dia ramah lingkungan, tidak lagi menggunakan bahan plastik yang tidak ramah lingkungan. Plastik bisa didaur ulang, tapi ini pakai kan mengurangi di tanah. Kemudian ketiga, ada ide usaha yang inovatif berkonsep berkelanjutan yaitu teknik natural. Yang tiga-tiga ini sebenarnya itu ini ya sudah berbasis marketing digital juga ya, jadi sudah kekinian, walaupun sudah menggunakan konsep kewirausahaan berkelanjutan. Nah, yang ini produk ini menggunakan minyak asiri. Minyak asiri ini dulu adalah sari-sari cairan yang ada pada daun-daun, termasuk juga daun nilam dan sebagainya ya. Itu dibuat menjadi semacam produk ini aromaterapi. Aromaterapi bisa seperti merek apa ya, pernah lihat nggak? Apa namanya, mereknya seperti minyak angin ya, minyak angin atau kemudian ada deodoran bersih itu. Kemudian ada inhaler untuk flu ya, itu dari minyak sirih yang sebelumnya menggunakan bahan kimia. Yang lain itu menggunakan bagian ini menggunakan ya bahan ramah lingkungan. Di situ letak inovasinya. Selanjutnya menemukan, kita akan melakukan pemecahan kasus, menemukan ide usaha inovatif berkelanjutan melalui pemecahan kasus ya. Jadi saya berharap pemecahan kasus ini bisa dilakukan sekarang. Kita tinggal baca kemudian ide apa yang muncul dalam pikiran kita, solusi apa yang muncul sehingga kasus ini terpecahkan. Mungkin bisa bantu saya membaca saja. Nanti bisa baca yang satu. Misalnya yang satu, di Indonesia diperkirakan sebanyak 85.000 ton sampah dihasilkan perharinya dengan perkiraan kenaikan jumlah mencapai 150.000
ton per hari pada tahun 2025. Jumlah ini didominasi oleh sampah yang berasal dari rumah tangga yang berkisaran antara 60 hingga 75%. Ironisnya, penumpukan ini diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat pada tahun 2050 nanti. Ya, banyaknya sampah yang menumpuk di Indonesia dengan berkali-kali lipat setelah tahun berikutnya. Kemudian ada baik itu sampah organik dan sampah anorganik. Kira-kira dari ide bisnis kita apa yang muncul ketika ada seperti itu? Satu, silakan siapa yang bisa? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Juliani, mahasiswa S2 program studi pendidikan ekonomi. Saya akan mencoba untuk menjawab pemecahan kasus pertama. Hal yang pertama yaitu yang perlu kita perhatikan adalah kita memilah sampah organik dengan anorganik dulu. Nah, kemudian sampah organik juga kita pilah. Apakah ini berasal dari kotoran hewan atau sisa-sisa daun-daunan atau biji-bijian. Kemudian sampah anorganik juga kita pilah. Apakah ini berbahan dasar plastik atau kaleng atau dan lain sebagainya. Bisa teruskan? Luar biasa ya idenya Ibu Juliani tentang ide bisnis yang muncul dari masalah ini. Ini solusi ketika sampah menumpuk. Jadi ini menjadi ide yang bisa dilaksanakan di lingkungan semuanya ya, ada di tandanya. Kemudian mengakomodasi tenaga kerja di lingkungan keluarga, di keluarga dulu, kemudian di tetangga, kemudian satu kampung gitu ya, sebelum diberikan bantuannya, diminta bantuannya buat ini ya. Jadi akan berdampak efek sosial dan efek ekonomi juga. Baik, selanjutnya di kasus kedua, siapa yang bisa bantu baca? Jadi kita Sekitar 0,5 juta orang meninggal di seluruh dunia. suaranya. Sekitar 0,5 juta orang meninggal di seluruh dunia akibat polusi dan kualitas udara yang buruk yang dihasilkan dari penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan, menurut laporan International Energy Agency. Kita ada yang bisa? Silakan. Perkenalkan, saya Abdul mahasiswa S2 pendidikan ekonomi. Untuk ide bisnis mengurangi polusi pendidikan, kita bisa memisahkan antara kawasan di Kalimantan Barat yang pertama kawasan kota, yang kedua kawasan perkampungan. Ya. Itu ide bisnis yang bisa dilakukan. Baik, luar biasa. Tepuk tangan ide yang banyak ya. Dua kasus tapi idenya banyak. Jadi idenya banyak, dapat ide yang banyak. Gimana kalau saya tawarkan 5 kasus gitu? Jadi idenya lebih banyak lagi. Jadi ya, jadi tidak ada lagi yang tidak sejahtera nih. Dari pembelajaran kita hari ini, apa yang kita bisa tarik kesimpulan menurut pemikiran Anda sekalian? Kira-kira bisa ada disimpulkan bagi saya untuk informasi, silakan. Yang pertama, kewirausahaan berkelanjutan merupakan praktek kewirausahaan yang didorong dengan konsep berkelanjutan atau jangka panjang dengan fokus peningkatan nilai bisnis yang tidak merupakan nilai sosial dan lingkungan. Sekian kesimpulan yang akan saya berikan. Baik, terima kasih ya. Dan kesimpulannya sudah mencakup tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ada 2 dan sudah dikemukakan beberapa pendapatnya, kemudian sudah terpecahkan ide bisnisnya pada hari ini ya, tadi. Nah, ini ada tugas nih, tapi tugasnya kan terlalu berat ya. Jadi adalah membuat draft buku berdasarkan hasil pengamatan, pengalaman, studi literatur mengenai ide usaha yang inovatif dalam konsep berkelanjutan. Nah, ini tugas ini dalam draft buku, jadi temanya masing-masing sesuai dengan risetnya ya, itu. Jadi dibukukan di akhir perkuliahan. Oke, baik, cukup sampai di sini perkuliahan hari ini. Semoga bisa menjadi penambah ilmu bagi semuanya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang, salam damai.